Sekitar tahun 1892, muncul sosok legendaris dengan ilmu kebal yang mirip dengan Pancasona, yaitu Pitung. Bedanya, Pitung menggunakan sebuah ajian baru yang diberi nama Rawa Rontek. Jika Pancasona hanya dimiliki oleh segelintir insan dengan hati murni, Rawa Rontek bisa dimiliki oleh siapa saja, asalkan orang tersebut mampu melewati ritual yang cukup berat. Bahkan dikatakan pengguna Rawa Rontek ini dilarang untuk menikah. Jika Pancasona adalah anugerah yang diberikan dewata, maka Rawa Rontek dapat berasal dari beberapa sumber, mulai dari tarekat, jampe-jampe, hingga konon persekutuan dengan khodam yang kuat. Oleh sebab itu, beberapa orang mengatakan bahwa ajian Rawa Rontek masuk ke dalam aliran ilmu hitam. Ajian Pancasona sama sekali tidak mempengaruhi kepribadian penggunanya, tapi ajian Rawa Rontek bisa membuat penggunanya lebih temperamental. Mereka sangat mudah marah, selalu ingin berbuat tindakan kejahatan, dan bahkan berbuat anarkis. Semua itu tidak terlepas dari pengaruh khodam yang bersemayam hingga ke dalam sel tubuh si pengguna. Dari beberapa pemilik ajian Rawa Rontek, hanya si Pitung yang masih memiliki kesadaran penuh. Pitung memanfaatkan ajian Rawa Rontek untuk membantu aksinya dalam merampok pihak tertentu. Mulai dari orang kaya Belanda hingga tuan tanah yang membebankan pajak tinggi kepada para petani. Nantinya hasil curian itu akan dibagikan kembali kepada orang-orang miskin. Sempat beberapa kali Pitung tertangkap, tapi ketika dihujani peluru hingga ditebas anggota tubuhnya, Pitung selalu bisa hidup kembali. Kesaktian ajian Rawa Rontek milik Pitung pun membuat pihak Belanda merasa gusar. Pihak Belanda akhirnya pergi ke salah satu dukun untuk mengetahui kelemahan Pitung. Dukun itu lantas mengatakan bahwa Rawa Rontek memiliki cara kerja dan kelemahan layaknya ajian Pancasona. Oleh sebab itu, sang dukun memberikan sebuah peluru emas yang sudah dibacakan mantra untuk melemahkan Pitung. Dan benar, Pitung terkapar saat terkena peluru tersebut di Tanah Abang. Pitung pun dieksekusi oleh pihak Belanda. Setiap anggota tubuhnya dikubur secara terpisah. Untuk memastikan bahwa Pitung tidak hidup kembali, maka setiap anggota tubuh terkubur di sebuah tempat berbeda yang dipisahkan oleh aliran sungai deras. Dengan demikian, berakhirlah legenda Pitung dan ajian Rawa Ronteknya. Ajian Rawa Rontek terbagi ke dalam beberapa tingkatan. Pada tingkatan rendah, khodam hanya akan bersemayam di aura penggunanya. Hal tersebut membuat si pengguna ajian Rawa Rontek tahan pukulan maupun bacokan. Kemudian naik ke tingkat menengah, khodam telah menempel di kulit pengguna ajian Rawa Rontek. Kulit si pengguna akan terasa sangat keras seperti karang, hingga peluru yang ditembakkan dapat ditahan pada tahapan ini. Ketika sudah memasuki tahapan tertinggi, khodam telah bersemayam di sel-sel tubuh penggunanya. Pengguna sudah dapat membangkitkan tenaga dalam dan mampu merekayasa sel-sel tubuh yang rusak. Khodam jahat di tubuh pengguna akan mempercepat regenerasi, sehingga luka fisik apapun lebih cepat pulihnya. Itulah mengapa para pengguna ajian Rawa Rontek umumnya memiliki umur yang panjang. Meskipun tidak bisa terluka secara fisik, tubuh yang pulih karena rekayasa akan rapuh juga. Lama-kelamaan tubuh tersebut tidak bisa dijadikan wadah untuk menampung ruh. Dengan demikian, pengguna ajian Rawa Rontek akan menemui ajalnya karena suatu penyakit hingga kegagalan fungsi organ. Itulah kisah mengenai ajian Rawa Rontek dan sejarah panjang di baliknya. Tentu kepercayaan terhadap ajian tersebut kami kembalikan kepada setiap pribadi. Namun dengan kemajuan teknologi dan peradaban akan lebih baik bila kita mencari sesuatu yang bermanfaat daripada yang banyak mudarat. Masih banyak kisah-kisah menarik lainnya yang akan kami sampaikan. Jadi